Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Revalia Budianto dari kelas Agribisnis K dengan NIM 255040107112232. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oke, jadi ini alasan saya memilih BUMDes sebagai bahan penelitian saya. Yang pertama, karena potensi di desa itu lebih banyak daripada di kota, tapi di kota itu bisa lebih maju daripada di desa, mulai dari potensi alam sama potensi manusianya, padahal lebih banyak di desa. Nah, karena potensi-potensi ini belum bisa dikelola dengan baik, jadi pemerintah membentuk badan usaha milik desa yang dimana dia akan menaungi dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Namun kenyataannya potensi-potensi potensi-potensi yang ada di desa ini belum bisa dikelola dengan sempurna oleh BUMDes karena kurangnya partisipasi masyarakat dan pengalaman kerja masyarakat yang kurang. Jadi ini alasan saya memilih BUMDes sebagai latar belakang masalahnya. Karena melihat banyaknya masalah yang ada di BUMDes, jadi saya merumuskan 3 perumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana peran BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat desa, lalu yang kedua ada bagaimana peran masyarakat dalam mengelola badan usaha milik desa untuk mengoptimalkan kesejahteraan desa, lalu yang ketiga ada bagaimana peran badan usaha milik desa mengelola atau mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa agar bernilai guna. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengetahui serta menganalisis peranan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang kedua ada memahami pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan BUMDes guna mendorong peningkatan kesejahteraan desa. Nah, yang terakhir itu ada mengidentifikasi usaha yang dilakukan BUMDes dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal agar memberi manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat desa. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini saya memiliki 2 manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoritisnya sendiri, penelitian ini diharapkan bisa bisa bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang akan datang tentang bagaimana peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktisnya ini diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan buat pengelola BUMDes dan masyarakat agar bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa dengan baik. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu penelitian terdahulu. Nah, aku di sini punya 3 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Zunaida et al. Jadi Zunaida ini fokusnya lebih ke peran BUMDes yang dimana di desanya itu dia sudah banyak mengelola komoditas pertanian seperti pisang dan ketela. Nah, karena komoditasnya sudah diolah dengan baik, jadi di desanya sudah memiliki peluang pekerjaan yang lebih baik, terus ada perkembangan UMKM dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada Irmayanti et al. Nah, dia itu fokusnya lebih ke inovasi pertanian seperti hidroponik dan ikan air tawar. Nah, si BUMDesnya sendiri memiliki peran penting karena dia memfasilitasi melalui pendampingan dan juga memfasilitasi dari teknologi budidaya sendiri. Nah, karena sudah difasilitasi sama BUMDesnya tadi, perekonomian di desanya jadi lebih maju dan pertanian di desanya lebih modern. Nah, yang terakhir ada Sulaksana dan Nuryanti tahun 2023. Dia itu fokusnya lebih ke strategi pengembangan BUMDes yang dianalisis dengan menggunakan SWOT untuk menentukan langkah yang lebih baik untuk desanya itu ke pertanian atau enggak gitu.
Selanjutnya ada landasan teori. Saya memiliki 3 landasan teori. Yang pertama ada BUMDes, yang kedua ada kesejahteraan, dan yang ketiga ada masyarakat desa. Nah, yang pertama BUMDes. BUMDes itu adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mengelola potensi desa agar secara mandiri dan mendorong perkembangan ekonomi desa. Nah, yang kedua ada kesejahteraan masyarakat. Jadi kesejahteraan masyarakat sendiri bisa dilihat dari sejauh mana kebutuhan dan kualitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi. Semakin baik akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, semakin meningkat pula tingkat kesejahteraan mereka. Nah, yang terakhir ada masyarakat desa. Nah, masyarakat desa sendiri sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencarian. Nah, namun sektor ini sering menghadapi kendala seperti keterbatasan teknologi, akses pemasaran. Nah, karena itu diperlukan lembaga yang mampu memperkuat usaha pertanian masyarakat, yaitu BUMDes. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena saya ingin menggambarkan secara mendalam bagaimana peran BUMDes dalam mengelola sektor pertanian dan menyejahterakan masyarakat. Lalu data yang saya gunakan sendiri menggunakan data sekunder yang dimana berasal dari jurnal, buku, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait. Untuk pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan studi kepustakaan yang dimana nanti akan dikelola dengan metode kualitatif dengan menelaah dan membandingkan penemuan-penemuan yang terkait yang akhirnya mendapatkan hasil dan gambaran yang sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada peran Badan Usaha Milik Desa dalam menyejahterakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, Badan Usaha Milik Desa sendiri itu memang sangat berpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor pertanian, karena BUMDes sendiri sudah banyak membantu mulai dari penyediaan sarana produksi seperti pupuk, terus benih, dan alat pertanian lainnya. Nah, selain itu, BUMDes juga menyediakan akses permodalan dan pendampingan usaha tani. Jadi, tani itu udah nggak banyak rugi karena harus menjual ke tengkulak gitu. Yang kedua, ada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Jadi, masyarakat sendiri itu sangat berperan penting dalam BUMDes karena memang dari awal musyawarah, lalu menentukan jenis usaha apa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal itu harus dari masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam pengelolaan unit usaha, mulai dari proses budidaya hingga pemasaran produk pertanian. Tapi, rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang fungsi BUMDes masih menjadi kendala yang sangat signifikan. Jadi, kendala ini perlu diperbaiki agar pengelolaan BUMDes bisa berjalan lebih baik. Yang ketiga, ada cara BUMDes mengoptimalkan sumber daya desa. Nah, dalam pengoptimalannya sendiri, BUMDes berupaya memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa, mulai dari komoditas pertanian, terus ada lahan, dan tenaga kerja itu dikembangkan agar menjadi usaha yang produktif dan bernilai tambah. Nah, BUMDes sendiri juga melakukan diversifikasi usaha termasuk pengelolaan hasil panen dan membuka agrowisata yang mampu menarik pasar untuk menciptakan lapangan kerja baru. Nah, upaya optimalisasi ini diperkuat dengan pelatihan, pendampingan, serta akses modal bagi masyarakat agar usaha pertanian dapat dikelola dengan baik. Nah, strategi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan, yaitu BUMDes berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan sektor pertanian. Nah, BUMDes membantu menyediakan sarana produksi, akses awal modal,
serta pengembangan usaha seperti pengelolaan hasil tani dan agrowisata yang mampu menambah pendapatan masyarakat. Namun, efektivitas BUMDes masih terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kemampuan pengelola, dan kurangnya inovasi dalam memanfaatkan potensi desa. Nah, yang terakhir ada saran yaitu BUMDes perlu meningkatkan kemampuannya, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong inovasi usaha, pertanian, dan pemanfaatan teknologi digital agar pengembangan ekonomi desa berjalan lebih optimal. Sementara itu, artikel saya sendiri dapat diperkuat dengan memperjelas fokus pembahasan, menambahkan data mendukung, serta memperharus alur dan bahasa agar analisis lebih jelas dan mudah dipahami.